Oke, selamat pagi teman-teman mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Oke. Sebagai lanjutan dari materi kita untuk pertemuan pada pagi hari ini dari basic cooking yang sudah kita bahas minggu lalu, maka ini kita akan membahas untuk materi decontamination engine. Apa itu kira-kira decontamination engine? Yang bisa jelaskan? Pernah dengar atau mungkin pernah membaca apa itu decontamination engine? Kebersihan apa? Ya, kalau di sini ada bahan-bahan material sayuran yang menjadi cuci. Ya, ini adalah bagian daripada menjaga. Nanti ya, sanitasi itu nanti berhubungan sebenarnya dengan area. Ya, area kerja sanitasi itu dengan area kerja, kemudian dengan peralatan kerja, ya. Kemudian ini personal, ya, personal juga. Kemudian ada equipment, kemudian ada cooking area gimana? Ini kan, ya, kan berarti kemarin kita sudah belajar kitchen itu punya beberapa section, ya, ada main kitchen, kemudian juga nanti ada bagaimana ada butcher, bakery, ya, seperti itu. Ini kita bagi lagi ada sauce, ada vegetable, ya, kemudian ada sup dan sebagainya itu. Nah, ini meliputi area-area tadi, di mana area-area itu nanti harus dijaga kebersihan. Makanya jangan-jangan kalau misalkan kita nanti masuk ke area kitchen di hotel, itu pasti nanti areanya itu akan dijaga sekali dengan kebersihan. Ya, berbeda nanti kalau misalkan kita di rumah, ya kita bersih-bersih, oke, ya kita bersih untuk menjaga kebersihan dapur di rumah kita. Tapi standar daripada kebersihan di hotel itu memang berbeda. Ya, karena apa? Utamanya adalah untuk menjaga hygiene dan sanitasi itu sendiri. Kemudian personal, apa itu personal? Pribadi, ya, pribadi. Kalau pribadi berarti apa yang harus kita jaga dari? Oke, uniform, ya, seragam. Jadi seragamnya harus bersih. Sekalipun kita bersih, apa? Kebersihan badan. Nah, kalau apa kebersihan badan itu berarti harus gimana? Mandi, ya, mandi itu penting. Ya, jadi mandi, usahakan mandi itu paling tidak 2 kali sehari. Ya, jangan 1 minggu 2 kali, ya kan? Jadi mandi itu sehari 2 kali itu penting untuk menjaga kebersihan badan kita. Karena kalau misalkan kita nanti kerjanya di kitchen, ya, dengan situasi yang panas dan sebagainya seperti itu, pasti nanti yang namanya berkeringat pasti bau badan, seragam pun harus bersih, badan itu juga harus bersih seperti itu. Selain badan kita harus mandi, yang berikutnya adalah apa? Rambut. Oke, rambut, ya, untuk cowok harus potong rapi. Itu sebabnya kenapa kalau misalkan kita di hotel itu yang cowok harus potong rapi, ya, tidak boleh panjang karena rambutnya naik. Ya, karena itu tidak izin, ya, ada bagian tubuh kita yang jatuh di sini. Kalau untuk yang cewek biasanya nanti di jempol, ya, jempol kemudian dikasih bandage itu untuk menjaga supaya rambutnya itu nanti tidak terurai dan kemudian tidak tidak panas. Oke, ya, terus apa lagi? Kuku, ya, kuku itu harus pendek kemudian bersih, ya, karena segala sesuatu yang nanti di kitchen itu kita bekerja menggunakan tangan, ya, otomatis ketika kita menyentuh barang makanan itu harus bersih, ya, selain daripada kita mencuci tangan kita, ya, dengan menggunakan sabun dan air, tetapi faktor daripada sumbernya itu harus kita tanggal dulu, ya, tetap kuku kita, jangan sampai kuku kita itu nanti kotor. Kita mencuci tangan, tapi kita panjang kemudian kotor itu cuma yang seperti itu, ya, jadinya harus dalam posisi bersih. Terus apa lagi? Oh, badan, ya, usahakan pakai nanti aroma itu juga berpengaruh juga. Jadi hubungannya paling nggak pakai deodoran, ya, panas. Dan kira-kira panas. Ada lagi? Itu personal. Kira-kira itu, ya. Yang cowok tidak boleh berkumis, ya, atau memelihara simbol, ya, karena itu juga nanti tidak hygiene juga. Makanya kita sebagai seorang material itu paling tidak harus bersih, ya. Oke. Kemudian yang ketiga itu apa itu? Larangan. Larangan yang bagaimana? Equipment itu katanya bagaimana, Mas?
ada yang membantu pindah. Oke, kembali ke plastik itu. Terus apa lagi? Booking silon itu bisa. Apa lagi? Stop, ya, kompor. Apa lagi? Freezer, oke, ya, box freezer maksudnya. Freezer ada dua, ada yang freezer room, ada yang box, ya. Freezer box apa lagi? Oven, oke, oven bisa. Terus apa lagi? Kalau misalkan kalian masuk ke area medicine, itu nanti ada kompor besar yang dipakai untuk masakan Chinese namanya box station, ya. Itu ranknya itu kompornya itu yang gede tapi gede itu, ya. Itu juga tidak bisa dipindah. Dan masih banyak lagi, ya, salaman itu dan sebagainya. Nah, itu nanti juga dijaga kebersihannya. Ya. Jadi makanya daerah setiap hari, ya, setiap hari yang namanya peralatan itu saya bersih. Selain daripada ini, ya, atau terutama saya sendiri yang menjaga kebersihan daripada peralatan yang kita pakai. Nanti itu setiap malam, ya, setiap malam itu nanti biasanya anak-anak sendiri itu akan bersihkan, ya. Dari mencuci untuk semua kompornya, ya, bagian atas itu, kemudian oven bagian bawah itu, terus kemudian nanti juga salaman, ya, kemudian boxnya itu juga nanti dibersihkan, ya. Boxnya dibersihkan, kemudian nanti cilok-cilok, ya, cilok-cilok yang bentuknya kayak pasir dan juga akan dibuat, kemudian dibersihkan juga, ya. Nah, ini untuk menjaga atau kebersihan daripada peralatan yang kita pakai. Nah, kemudian yang terakhir apa itu? Material, material itu dari apa? Bahan-bahan, ya, bahan yang dipakai itu harus bersih dan harus licin. Oke, apa? Sayuran, ya, sayuran itu harus bersih. Oke, bagaimana caranya kita menjaga sayuran bersih? Dicuci, ya, dicuci, ya. Kita lakukan pencucian prosesnya seperti ini. Kemudian yang kedua, oke. Yang ketiga, daging. Bagaimana caranya menjaga kebersihan daging? Apakah mungkin daging itu bersih? Tidak. Terus bagaimana kira-kira? Bagaimana kira-kira? Daging apa yang boleh dicuci? Ada daging yang boleh dicuci, ya. Jadi tidak semua daging, ya, itu tidak boleh dicuci, karena memang itu teksturnya kalau dicuci nanti dia akan rusak seperti itu. Yang kedua adalah kambing, ya, itu pun juga tidak boleh dicuci, ya. Terus apa lagi yang boleh dicuci? Apa lagi? Ada domba, ya, daging domba itu juga tidak boleh dicuci. Kemudian daging sapi muda atau bin, ya, itu tidak boleh dicuci. Nah, yang boleh dicuci apa? Ikan, ya, ikan seafood itu boleh dicuci. Kenapa? Karena teksturnya tidak daging ayam, itu berbeda dengan teksturnya daging sapi. Karena sekalipun itu dicuci, dia tidak akan rusak daging ayam, tapi berbeda dengan daging sapi. Begitu dicuci, maka nanti dia akan berubah warna, dan ketika dimasak dia akan rusak, ya. Bisa rusak daripada rasa daging itu. Ya. Dan itu satu contohnya seperti itu. Apalagi daging ayam itu adalah daging yang sangat berbahaya. Ya. Kenapa bisa dikatakan berbahaya? Karena daging ayam itu mengandung banyak salmonella. Ya. Jadi makanya harus dicuci benar bersih. Kadang-kadang itu ada kulit-kulitnya dan sebagainya. Ya. Ikan juga. Ya. Ikan yang bagian dalam itu juga kalau tidak dicuci bersih itu juga nanti bisa berbahaya. Kenapa? Karena kalau ikan itu tidak bersih, kadang-kadang ikan itu pun juga membawa cacing. Ya, jadi selain daging yang kita tahu, ya, sebenarnya macam-macam daging ayam, kemudian ikan itu juga bisa berbahaya juga. Oke, itu bagaimana nanti kita bisa menjaga hygiene, sanitasi dan hygiene-nya di beberapa bagian. Ya. Oke, saya bertanya dulu, Mas Mbak. Ada yang mau bertanya dulu untuk materi kita di sini. Kitchen sanitation. Ya. Ini adalah langkah-langkah kerja yang dilakukan dengan tujuan agar makanan yang diproduksi, ya, dalam keadaan aman, gimana? Karena petugas sudah
fungsinya adalah itu semua kita cerita. Jadi kebanyakan makanan yang mengandung bakteri itu bisa berasal dari tadi ya, faktor luar eksternal, bisa dari peralatan yang tidak bersih, kemudian bisa dari lingkungannya juga, ya, bisa dari orang yang memasak juga, tetapi juga bisa berasal dari internal, ya, dari bahan itu sendiri. Contohnya daging, ya, setiap daging itu pasti nanti akan membawa, ya, paling tidak bakteri di dalamnya. Apakah daging sapi ada? Daging sapi berbeda. E. coli. Kalau tadi hanya itu adalah salmonella, nah di samping itu nanti ada E. coli seperti itu. Jadi bagaimana supaya makanan ini aman, ya aman untuk kemudian dikonsumsi oleh kamu yang ada di restoran atau di hotel. Oke, yang pertama kita membahas dulu untuk yang pencahayaan. Ya. Kalau kita lihat di sini, yang namanya kitchen dapur, ini dia tidak ada sekat untuk kemudian langsung terhubung dengan dunia luar, betul? Ya, jadi ini ada tertutup. Nah, karena ini tertutup, ya tertutup. Fungsinya adalah untuk menjaga ya kotoran yang nanti masuk ke dalam seperti itu. Maka pastinya kalau ini tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup, nanti juga ambil. Ya. Jadi yang pertama itu pastikan bahwa penerangannya itu cukup. Ya. Di samping ini untuk sanitation dan bensinnya juga. Sebenarnya ini berfungsi nanti untuk apa? Safety. Ya. Penerangan yang cukup itu nanti berfungsi untuk safety juga. Jadi kalau misalkan ini tertutup, kemudian pencahayaannya itu tidak seterang ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pasti susah untuk bekerja. Ya. Susah untuk bekerja. Dan kemudian kalaupun nanti kita memilah-milah material mana yang ini yang baik, mana yang jelek, nanti juga akan susah. Ya bisa saja itu tercampur. Ya. Yang baik tercampur dengan yang jelek. Ya. Jadi nanti ini kita perlukan untuk hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, sini. Apa itu sini? Apa? Apa kan? Atap. Ya, langit-langit. Ya, sini itu langit-langit. Nah, saya menuliskan di sini berwarna putih karena umumnya kalau kita memakai model warna putih di kitchen itu berbeda dengan kebersihan. Ya. Makanya daerah kalau misalkan ada cook atau tukang masak atau kopi, ya, itu memakai set jaket yang warna putih. Itu tujuannya adalah supaya lebih jarang bersih, ya. Dari sisi hygiene dan etasnya itu tidak. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat di sini, ya memang ini didesain di atapnya itu warna bersih supaya apa? Supaya juga kelihatan bersih. Ya. Oke. Kemudian berikutnya, wall itu apa? Wall, dinding, ya dinding dilapisi dengan, ya, biar gampang dibersihkan yang pertama. Yang kedua, ya pantulan cahaya, betul. Ya. Jadi kalau kita bayangkan di sini, misalkan karena minyak itu, ya dinding-dindingnya itu siram air kemudian digosok sama spidol. Fungsinya adalah supaya ini tetap terjaga kebersihan. Asap, ya, kalau asap apa? Dasarnya apa? Tepat. Eksos itu berarti apa? Pembuangan, ya pembuangan. Nah kalau kita lihat di sini, ya Mas Bang, ini ada boiler di sini, ya ada boiler, ada stoknya di sini, kemudian ini ada deep fryer, ada fryer di sini. Nah kalau ini nanti panas, ya misalkan saya ambil contoh deep fryernya, ya ketika dibakar menggoreng dan kemudian minyaknya ini menguap ke atas, kalau ini tidak ada exhaust yang kemudian membuang daripada panasnya itu, apa yang terjadi? Yang pertama pasti area yang panas naik. Yang kedua, selain panas yang apa? Asap. Oke. Selain asap apa lagi? Yang ketiga, minyaknya itu menguap, ya kan? Yang terjadi adalah panas. Kemudian ada asap. Terus apa lagi? Bau aromat. Ya, bau aromat. Jadi ketiga hal tadi bayangkan dalam satu situasi yang sama, ya terjadi berbagai hal, tidak nyaman. Ya. Exhaust ini berfungsi untuk itu, ya. Jadi dia untuk membuangkan panas yang ada di lingkungan terjadi,
kitchen. Ya. Jadi panas yang ada di sini, entah itu nanti yang dibawa uap air maupun minyak yang dipakai untuk memasak, ini nanti akan disedot oleh exhaust kemudian keluar. Ya. Nah, cuma yang terjadi adalah ini yang bagian dalamnya ini pasti nanti akan kelihatan kotor sekali. Kelihatan kotor sekali. Nah, ketika ini kelihatan kotor sekali di dalamnya, kalau ini tidak dibersihkan, Mas, ini biasanya minyak dan air itu akan nyedot menarik uap ke atas itu, kemudian ini tidak masalah. Oh tidak. Kalau ini tidak dibersihkan secara rutin, yang terjadi adalah minyak dan air itu dia akan mengumpul di bagian dalamnya. Dan kemudian kita sudah mengumpul di bagian dalamnya. Nanti bagian itu kayak minyak bekas yang hitam itu. Tahu ya minyak bekas itu seperti itu modelnya. Ya. Jadi setiap hari, ya setiap malam, ya ini biasanya steamer itu akan bongkar, ya dicopoti satu-satu, kemudian dicuci, ya bagian dalamnya itu nanti dibuang. Ya, jadi yang bagian ini, luarnya ini, saringannya ini dicuci, dicopot, dicuci. Kemudian, karena kalau tidak dibersihkan setiap hari, ya yang terjadi adalah minyak dan air itu kemudian nempel di atas. Dan ketika dia sudah menangkapnya, dia akan kembali ke atas kembali. Dan ini nanti untuk kebersihan itu juga akan berusaha. Benar kan? Ya. Dari satu sisi, nah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Mas. Ini kosong? Belum? Oke, begitu kan? Kita langsung dulu. Kemudian bro, apa itu bro? Lantai. Ya, kalau lantai biasanya kita lantai di kelas, kemudian di ruangan itu lantainya ada lantai kami. Ya. Kalau lantai yang ada di kitchen itu harus yang bagaimana? Ya tidak rata atau tidak. Saya itu di situ bertekstur ya, tapi ada sedikit kasar ya depannya. Maksudnya apa ya? Ya supaya tidak licin. Ya supaya tidak licin. Selain supaya tidak licin apa lagi? Tadi kan sama supaya tidak licin juga. Oke, yang pertama dibuat lantainya itu bertekstur ya. Tidak rata lurus seperti ini supaya tidak licin. Terus yang kedua supaya itu mudah dibersihkan. Ya, kenapa supaya mudah dibersihkan? Lantai di kelas kita ini dari keramik, betul ya? Kalau keramik bagaimana cara bersihkannya? Dipel, ya kan? Dipel, kemudian menggoreng, betul nggak? Menggoreng itu baru kemudian kita bisa masuk ke area ini. Tetapi kalau lantai yang ada di kitchen, ya terus tadi ya supaya kita izin kenapa? Karena setiap hari itu ada air dan minyak yang jatuh ke lantai. Ya, air dan minyak yang jatuh ke lantai. Nah ini kalau misalkan kita pakai set khusus yang bagus itu, ya kalau lantainya keramik seperti ini pasti akan terasa. Tetapi kalau itu dibuat bertekstur, ya agak sedikit kasar, maka itu membantu supaya tidak licin. Yang kedua adalah ketika itu nanti kotor, Mas, ya, ketika itu nanti kotor, itu tidak hanya dipel selesai tidak, itu nanti pun disikat tidak masalah, kemudian siram air, ya. Dan kemudian nanti kalau kita pun jalan di situ juga masih aman dan itu nanti langsung bisa digunakan. Ya. Beda misalkan kita ngepel satu area, ya, nah ini dipel, gitu kan. Kan disapu, dipelkan dulu. Setelah dipel pasti kan kita menggoreng dulu. Tetapi kalau model dengan lantai seperti itu tidak bisa langsung masuk. Itu bedanya. Oke. Nah biasanya untuk keramik yang ada di hotel ya, itu nanti bukan keramik yang lebar seperti ini, tapi dia ada keramiknya itu dia yang agak kecil, kemudian dia agak sedikit kasar. Ya. Nah fungsinya adalah supaya juga menjadi mesin. Dan kemudian itu menyerap air, ya. Kasar tapi dia menyerap air. Jadi tidak kemudian ketika dikasih air kemudian disikat, dipel itu kemudian airnya masih begitu enggak. Beda dengan keramik, kan kita kasih air itu kan airnya tetap begitu, enggak. Kalau yang di kitchen ya diperkasar supaya dia tetap bisa
meresap, meresap air kan. Oke, itu untuk ya belum yang tertutup grill, ya, grill, ya. Flow dari itu apa? Pembuangan drainase, ya. Nah ini bisa dilihat di sini ya. Di sini ada semacam kayak selokan gitu, bukan kecil gitu. Ini ada drainase. Nah drainase ini harus ditutup, ya ditutup pakai gitu. Dan kemudian nanti kalau kita membersihkan lantai tadi, ya entah itu menyikat, kemudian nanti kita dan sebagainya, kotoran itu nanti bisa masuk ke kolom sini, ya. Karena tadi ya seperti yang saya bilang di awal bahwa yang namanya hujan, minyak dan air itu setiap hari pasti akan satu ke lantai. Ya. Nah ketika satu ke lantai, itu pun juga setiap saat setiap waktu harus kita bersihkan juga. Dan ketika bersihkan, itu air akan langsung bisa dibuang di sini. Ya dibuang ke sebelah kami, mulai dengan saya. Nanti akan mengalir dan kemudian dibuang keluar. Tetapi ya dibersihkan juga. Ya. Kalau tadi yang exhaust-nya itu ya setiap malam ya ketika hujan itu sudah off dibersihkan, maka ini berbarengan dengan ya drainase ya. Jadi tutupnya nanti dibuka, itu tutupnya dicuci ya, siram air kemudian dicuci, kemudian yang bagian dalam itu juga disiram air kemudian disiram ya, disiram. Nah di beberapa hotel ya masih beberapa hotel, karena ini langsung berhubungan dengan saluran pembuangan di luar ya, takutnya nanti ada apa-apa masuk ya, apa-apa masuk ke dalam hujan, misalnya kecoa, tikus dan sebagainya itu. Nah biasanya setiap malam juga ketika yang setelah dibersihkan, ini tiba-tiba menyemprotkan obat supaya model-model kayak tikus, kecoa ya itu tidak masuk melalui lubang pembuangan. Kalau parah itu kan kita pakai insektrap gitu ya, yang dipasang di dekat pintu masuk itu. Tetapi kalau untuk tikus, kecoa ya karena jalurnya itu di sini, makanya biasanya setiap malam harus dibersihkan. Itu disebut pakai obat. Yang keempat adalah nah ini hubungan dengan tempat pencucian ya, hubungan dengan tempat pencucian yang ada di apa yang ada di sini. Nah ini ada beberapa yang nanti perlu kita tahu ya, tadi insektan ya ini juga nanti yang dipasang di pintu masuk. Kemudian kerannya ini ada air panas dan air dingin. Kenapa kalau di kitchen mesti ada keran air panas dan air dingin? Kenapa tidak hanya air dingin saja? Kalau di rumah itu kan kita pakai air dingin saja. Kenapa ada air panas dan air dingin? Oke, karena hubungan dengan itu tadi ya. Kita banyak senang dengan minyak, kemudian kita hubungan dengan apa? Untuk pembersihan juga. Utamanya sebenarnya untuk cuci tangan itu. Habis ngomong dari mata merah, apa pakai kaki mata merah. Kemudian biasanya karena ya udah bikin simpel aja. Saya ngomong saya pakai mata merah jadi bersama. Apa yang terjadi? Kontaminasi tadi. Ya, karena tadi habis dipakai untuk potong daging, kemudian dipakai untuk potong sayuran. Oke. Seafood, ya, poultry, dan sebagainya. Nah berikutnya kita sampai ke bagian ini, raw material. Ya. Raw material berarti nanti berkaitan dengan tadi ya, ada daging, ada buah, ada sayuran juga. Ya. Yang pertama kesegaran sayuran. Ya. Jadi kita cek dulu dari kesegaran sayuran bagaimana. Apakah sayuran ini benar-benar fresh ketika datang, atau nanti ada bagian-bagian yang memang rusak. Ya. Kita perlu cek dulu ini kira-kira bagaimana nanti. Jadi ketika sayuran datang dari supplier ya, nanti dibawa oleh SIP, nanti kita cek dulu seperti apa. Kemudian mencucinya, ya setelah nanti material itu datang, kita cek sebenarnya bagaimana, kita terima. Nah nanti fase berikutnya adalah kita mencuci sayuran yang kita terima tadi. Di dalam mencuci sayuran atau bahan-bahan yang ada tadi, usahakan mencuci dengan air yang mengalir. Ya, jangan kemudian taruh di baskom, kemudian nanti dibutuhkan air di situ, kemudian juga kenapa? Kemudian yang memasak dengan suhu yang tepat ya. Setiap daging dan kemudian bahan-bahan material yang kita masak itu punya karakter sendiri.
Tidak semua bahan makanan itu dimasak dengan suhu yang sama. Ini harus kita cermati. Kalau kita memasak ayam, daging ayam dengan daging sapi dengan suhu yang sama, itu nanti juga akan terjadi perbedaan yang cukup. Ya, bukan hanya dari sisi pemakanan saja, tetapi sebenarnya dilihat dari tadi bakterinya. Ya, bakterinya. Ketika tadi daging sapi misalkan ada E. coli, kemudian daging ayam itu ada salmonella, ya. Nah, yang kita butuhkan adalah daging ayam itu dimasak lebih panas daripada daging sapi. Kalau kita mengenal steak misalnya, steak itu nanti ada tingkat makanannya, ada blue, ada rare, ada medium rare, ya, kemudian medium, tidak ada. Daging ayam itu harus dimasak matang warna hijau, ya, karena tadi faktor daripada bakteri salmonella. Pastikan nanti kita pakai termometer untuk mengecek suhu makanan yang kita masak. Kemudian membuat makanan yang sudah terjatuh, ya, karena at least kalau sudah jatuh lantainya kotor, ya kan? Nanti pasti sudah terkontaminasi dengan bakteri. Oke, satu buah bakteri ini, ya, ada food, ya, acidity loh, karena sama, ya. Kemudian waktunya juga, ya. Yang paling berpengaruh adalah temperature. Apa itu temperature? Suhu, ya, suhu masak tadi, ya, suhu masak. Jadi suhunya tadi berapa? Makanya saya tekankan kalau misalnya memasak ayam itu harus lebih panas daripada memasak daging sapi. Kemudian oksigen, ya, darahnya bagaimana? Dan juga nanti kalau buang banyak bagaimana? Oke, contohnya ya, ada daging, ada telur, ya, ada alkali, natural, asidik, ya, ini masing-masing nanti ada ukurannya. Dan kemudian waktunya juga, waktu setelah kita selesai masak itu nanti berapa lama di luar dan nanti tingkat panasnya bagaimana perlu kita cek juga. Semakin dia lama, ya, nanti dia akan semakin mendekati yang namanya VDZ, ya, temperature ambient zone. Itu harus di atas 60 derajat. Nah, di bawahnya itu antara 4 sampai 60 itu adalah VDZ, temperature ambient zone, di mana bakteri nanti akan bisa berkembang. Di titik itulah sebenarnya makanan itu sudah dihasilkan. Oke, oksigen, ya, tadi udara, apa saja ada. Yang pertama, ini macam-macam contohnya ya di sini ya. Itu ada makan yang satu, kemudian tidak diambil roti yang tidak berjamu, ya. Kemudian ini ada sayuran di situ ada tiga, ya. Kemudian ini bahan-bahan yang buat lagi, ya. Kalau terang dengan istilah gula, ya. Makanya nanti akan ada menu yang namanya gluten free, ya. Ini bebas dari tepung, sebenarnya tepung. Ya, ada beberapa orang itu yang ada dengan beberapa bahan makanan seperti ini. Nah, ini hasilnya ya, kondisi makanan yang aman untuk dikonsumsi karena juga dari segala macam kotoran. Ini adalah haji. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Mas, Mbak? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Dan nanti kita akan ketemu lagi di pembelajaran dulu. Ya, terima kasih dan selamat siang.